Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ya, hari ini kita melanjutkan materi ya, pertemuan ketiga tentang sistem operasi jaringan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa itu sistem operasi jaringan, pengertiannya, bentuk-bentuknya ya, macam-macamnya, serta contoh dari sistem operasi jaringan. Sekarang kita belajar tentang sistem operasi jaringan yang dipakai dalam server atau operation system ya, network operation system. Jadi seperti dilihat di gambar di situ ya, di situ ada berbagai macam logo dari merek ya atau produk dari sistem operasi, yang mana yang sering dipakai itu ya, salah satunya untuk sistem operasi dalam jaringan itu ialah yang Ubuntu ya, yang berbentuk oranye itu ya. Dan juga ada di situ Windows ya, Windows Server. Jadi sistem operasi tersebut memang dikhususkan untuk server jaringan ya, yang mana sistem operasi jaringan tersebut ya, pengelolanya seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer serta menyediakan sekumpulan layanan ya, berupa web atau FTP, file transfer protokol, DNS, domain name system ya, serta lain sebagainya. Yang mana tujuannya untuk memudahkan serta memberikan kenyamanan dalam penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Kalau di SMK sendiri kita punya dua ya, server. Yang pertama itu menggunakan Ubuntu Server ya. Pas yang kedua itu menggunakan Windows Server yang ada di lab baru. Yang mana untuk ujian biasanya itu Bapak menggunakan yang Ubuntu Server karena lebih stabil, lebih ringan, lebih stabil ya. Selanjutnya, apa perbedaannya sistem operasi jaringan dengan sistem operasi komputer? Hal seperti biasa ya. Jadi kalau dalam sistem operasi jaringan itu ada istilahnya komputer server, ada istilahnya komputer klien. Jadi kalau komputer server yaitu komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer-komputer lain dalam jaringan, itu namanya komputer server. Kalau klien yaitu komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh server ya. Jadi adik-adik harus tahu ya, apa perbedaannya server, apa perbedaannya klien ya. Selanjutnya, untuk sistem operasi jaringan ini sendiri ya memiliki ciri khas beda ya antara sistem operasi jaringan dengan sistem operasi desktop ya. Kalau sistem operasi jaringan yang pertama itu mendukung penggunaan oleh lebih dari satu user. Artinya satu komputer ya, satu OS tadi itu bisa digunakan beberapa komputer. Yang kedua, menjalankan aplikasi yang mampu digunakan oleh lebih dari satu user, seperti yang Bapak contohkan ketika ujian ya. Jadi satu aplikasi ujian itu bisa digunakan lebih dari satu user, pengguna atau komputer ya. Yang ketiga, stabil, dimana kemungkinan kecilnya untuk terdapat error pada program. Artinya ketika dipakai banyak orang, sistem operasi itu tidak mengalami kendala ya, tidak berat, kecuali antara jumlah server dengan klien itu bandingnya jauh ya. Kalau standarnya server yang berkapasitas memori 16 GB atau 8 GB ya, stabilnya atau standarnya itu cukup menampung 30 sampai 50 klien. Jadi satu server untuk 30 atau sampai 50 klien. Jika lebih dari itu harus di-upgrade hardware servernya, upgrade memori ya tentunya.
Yang keempat, robustness adalah istilah yang menunjukkan kemampuan dari sistem komputer menangani masalah yang terjadi selama digunakan oleh user. Misalnya terjadi hang ya, atau error ya. Jadi komputer itu secara otomatis akan melakukan perbaikan atau istilahnya sistem restorasi ya, dengan sendirinya, serta memiliki tingkat keamanan data yang tinggi daripada sistem operasi desktop tentunya ya, untuk keamanan datanya itu sendiri ya. Mungkin itu materi yang bisa Bapak sampaikan minggu ini ya. Harapannya nanti ketika sudah bisa masuk seperti biasa, sekolah seperti biasa atau tetap muka ya, nantinya adik-adik akan langsung praktek membuat sistem operasi jaringan, yaitu kita install Linux dulu ya, bisa menggunakan virtual ataupun secara langsung nantinya ya. Untuk tugasnya minggu ini silakan dirangkum materi yang sudah Bapak jelaskan di video ini ya, dalam buku catatan produktif seperti biasa. Jadi nanti semua materi yang sudah ada catat akan dikumpulkan untuk Bapak nilai. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.